Shalom. Perkenalkan, nama saya Marvin Lesa dari program studi pendidikan agama Kristen kelas E. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pertemuan kelima, yaitu tentang anugerah, keselamatan, dan kebangkitan Kristus. Nah, teman-teman, materi tentang teologi perjanjian baru yang membahas anugerah, keselamatan, kematian, dan kebangkitan Kristus merupakan suatu kesatuan pemikiran teologis yang sangat mendasar dalam iman Kristen. Karena seluruh konsep ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung secara erat dan membentuk fondasi utama pemahaman tentang hubungan antara Allah dan manusia. Pembahasan dimulai dari konsep anugerah yang dalam perspektif Alkitab memiliki akar yang kuat baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, di mana dalam bahasa Ibrani dikenal istilah chen yang menunjuk pada kemurahan hati Allah yang diberikan bukan karena kelayakan manusia, melainkan murni karena kasih-Nya. Sedangkan dalam bahasa Yunani perjanjian baru digunakan istilah charis yang menegaskan bahwa anugerah adalah pemberian Allah yang bebas, tidak bersyarat, dan tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia. Dengan demikian, anugerah menjadi dasar utama dalam memahami keselamatan, karena keselamatan bukanlah hasil dari prestasi moral manusia, melainkan tindakan kasih Allah yang aktif dan berinisiatif. Dalam kerangka teologi Paulus, konsep anugerah ini secara langsung berkaitan dengan pembenaran, yaitu tindakan Allah yang menyatakan manusia berusaha menjadi benar di hadapannya. Pembenaran ini bukan sekadar perubahan moral atau perbaikan karakter, melainkan sebuah deklarasi hukum atau tindakan forensik Allah yang menetapkan status baru bagi manusia. Istilah-istilah Yunani seperti dikaiosis, dikaio, dan dikaiosaina memperlihatkan hubungan yang erat antara tindakan membenarkan, peristiwa pembenaran, dan status kebenaran yang diberikan kepada manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pembenaran bukanlah proses bertahap, melainkan suatu keputusan ilahi yang final dan memiliki dampak yang terus berlangsung. Ketika seseorang dibenarkan, ia tidak lagi berada di bawah penghukuman, melainkan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Finalitas pembenaran ini sangat penting karena memberikan kepastian keselamatan bahwa apa yang telah Allah nyatakan tidak dapat dibatalkan oleh kondisi manusia yang berubah-ubah. Namun demikian, kepastian ini bukan berarti mengabaikan kehidupan etis, melainkan justru menjadi dasar bagi pertumbuhan rohani yang nyata. Selanjutnya, pembahasan berkembang pada teologi. Keselamatan yang dalam perjanjian baru dipahami secara komprehensif dan mencakup dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Keselamatan tidak hanya berbicara tentang pembenaran sebagai status di hadapan Allah, tetapi juga mencakup proses santifikasi yang merupakan pembaruan hidup secara terus-menerus, serta glorifikasi yang merupakan penggenapan keselamatan di masa depan ketika manusia sepenuhnya dipulihkan. Dalam berbagai perspektif, penulis perjanjian baru, keselamatan memiliki penekanan yang beragam, tetapi tetap berpusat pada Kristus. Injil-injil sinoptik. Keselamatan memiliki penekanan dalam berbagai perspektif penulis perjanjian baru. Keselamatan memiliki penekanan yang beragam, tetapi tetap berpusat pada Kristus. Injil-injil sinoptik menampilkan keselamatan dalam konteks kerajaan Allah yang hadir melalui pelayanan Yesus kepada orang berdosa. Sementara Injil Yohanes menekankan bahwa keselamatan adalah hidup kekal yang diperoleh melalui iman kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan. Paulus menyoroti keselamatan sebagai karya anugerah Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus.
Sedangkan Petrus menekankan dimensi pengharapan dan kehidupan kudus sebagai respons terhadap keselamatan tersebut. Nah, dari keseluruhan perspektif ini, terlihat bahwa keselamatan bersifat kristosentris, berakar pada anugerah, bersifat relasional karena memulihkan hubungan manusia dengan Allah, hadir secara nyata dalam kehidupan sekarang, dan sekaligus mengarah pada penggenapan akhir dalam perspektif eskatologis. Kemudian berlanjut pada makna teologis kematian Kristus yang menjadi inti dari karya keselamatan itu sendiri. Kematian Kristus tidak dipahami sebagai peristiwa historis semata, melainkan sebagai tindakan ilahi yang memiliki makna penebusan yang sangat dalam. Dalam konsep substitusi, Kristus mati menggantikan manusia berdosa, menanggung hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia. Dalam konsep perdamaian, kematian Kristus memulihkan hubungan antara manusia dan Allah yang telah rusak oleh dosa. Sementara dalam konsep penebusan, kematian Kristus membebaskan manusia dari kuasa dosa dan perbudakan rohani. Semua ini menunjukkan bahwa salib bukan sekadar simbol penderitaan, melainkan pusat dari tindakan kasih dan keadilan Allah yang bertemu secara sempurna. Kematian Kristus juga menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama yang menunjukkan bahwa rencana keselamatan Allah telah dirancang sejak awal dan digenapi secara sempurna dalam diri Yesus. Dari sisi soteriologis, kematian Kristus memiliki signifikansi yang sangat besar karena menjadi dasar objektif keselamatan manusia. Tanpa kematian Kristus, tidak ada penghapusan dosa, tidak ada pemulihan hubungan dengan Allah, dan tidak ada jaminan keselamatan. Namun, kematian ini juga memiliki implikasi etis yang kuat karena mengundang manusia untuk merespons dengan pertobatan dan iman, serta meneladani kasih dan pengorbanan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keselamatan bukan hanya realitas teologis, tetapi juga transformasi hidup yang nyata. Puncak dari seluruh pembahasan ini adalah kebangkitan Kristus yang menjadi dasar iman dan pengharapan gereja. Kebangkitan Kristus bukan hanya membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian, tetapi juga menegaskan keilahiannya, membenarkan karya penebusannya, serta menunjukkan kemenangan atas dosa dan maut. Tanpa kebangkitan, iman Kristen menjadi sia-sia, karena kebangkitan adalah bukti bahwa kematian Kristus bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan baru. Dalam dimensi kristologis, kebangkitan menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dalam dimensi soteriologis, kebangkitan menjamin keselamatan orang percaya. Dan dalam dimensi eskatologis, kebangkitan menjadi jaminan bahwa orang percaya juga akan mengalami kebangkitan di masa depan. Nah, bagi gereja, kebangkitan memiliki relevansi yang sangat besar karena menjadi dasar pemberitaan Injil dan sumber pengharapan dan akan hidup kekal. Kebangkitan mendorong gereja untuk hidup. Kebangkitan mendorong gereja untuk hidup dalam iman yang dinamis, tidak terjebak dalam ketakutan atau keputusasaan, melainkan penuh dengan pengharapan. Nah, dengan demikian keseluruhan konsep anugerah, pembenaran, keselamatan, kematian, dan kebangkitan Kristus membentuk suatu kesatuan teologis yang tidak terpisahkan. Anugerah menjadi dasar dari semuanya, pembenaran menjadi pintu masuk, keselamatan menjadi proses yang berlangsung, kematian Kristus menjadi sarana penebusan, dan kebangkitan Kristus menjadi jaminan kemenangan dan pengharapan. Dalam kehidupan iman dan praksis gerejawi, seluruh pemahaman ini mendorong terbentuknya spiritualitas yang berakar pada anugerah, bukan pada legalisme atau usaha manusia semata. Gereja dipanggil untuk hidup sebagai komunitas yang diselamatkan, yang mencerminkan kasih,
pengampunan, dan misi keselamatan bagi dunia. Selain itu, pemahaman ini juga menumbuhkan pengharapan eskatologis yang kuat, sehingga orang percaya mampu menghadapi berbagai realitas kehidupan atau berbagai realitas hidup dengan keyakinan bahwa keselamatan yang telah dimulai akan mencapai penggenapan yang sempurna dalam Kristus. Nah, pembahasan ini juga tidak hanya berhenti pada pemahaman doktrinal semata, tetapi juga berkembang menjadi refleksi yang lebih luas mengenai bagaimana karya Allah itu memengaruhi identitas, kehidupan, dan tanggung jawab manusia di tengah dunia modern. Ketika berbicara tentang anugerah, misalnya Perjanjian Baru tidak hanya sekadar menggambarkannya sebagai pemberian Allah yang bersifat abstrak atau teoritis, melainkan sebagai kuasa aktif yang bekerja dalam kehidupan manusia. Anugerah tidak hanya menyelamatkan tetapi juga mengubah. Dalam pemikiran Paulus, anugerah memiliki daya transformasi yang membuat manusia mampu meninggalkan kehidupan lama yang dikuasai dosa dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa anugerah bukan alasan untuk hidup sembarangan, melainkan kekuatan yang membentuk manusia baru. Oleh karena itu, orang percaya dipanggil untuk hidup sesuai dengan identitas barunya sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Dalam konteks kehidupan gereja masa kini, konsep anugerah seringkali menghadapi tantangan besar karena manusia cenderung memahami keselamatan berdasarkan usaha pribadi, moralitas, atau pencapaian religius. Banyak orang masih berpikir bahwa hubungan dengan Allah harus dalam tanda kutip dibayar dengan perbuatan baik, padahal inti Injil justru menyatakan bahwa keselamatan adalah hadiah Allah. Kesalahpahaman ini dapat melahirkan legalisme, yaitu sikap yang terlalu menekankan aturan dan ritual tanpa memahami kasih karunia Allah. Begitupun sebaliknya, ada pula bahaya lain berupa penyalahgunaan anugerah ketika seseorang merasa bebas hidup dalam dosa karena berpikir bahwa Allah akan tetap mengampuni. Oleh sebab itu, pemahaman yang benar mengenai anugerah harus menjaga keseimbangan antara kasih Allah dan tanggung jawab moral manusia. Anugerah memang diberikan secara cuma-cuma, tetapi penerima anugerah dipanggil untuk menunjukkan buah pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lebih jauh lagi, keselamatan dalam Perjanjian Baru juga memiliki dimensi sosial yang sangat penting. Keselamatan bukan hanya menyangkut hubungan pribadi antara manusia dengan Allah, tetapi juga berkaitan dengan pembaruan relasi manusia dengan sesama dan dengan ciptaan. Ketika seseorang mengalami keselamatan, ia dipanggil untuk menjadi pembawa damai, keadilan, dan kasih di tengah masyarakat. Nah, dalam pelayanan Yesus Kristus, terlihat jelas bahwa keselamatan selalu disertai perhatian terhadap orang miskin, tersingkir, sakit, dan tertindas. Hal ini menunjukkan bahwa Injil tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Gereja yang memahami keselamatan secara utuh tidak hanya sibuk berbicara tentang surga, tetapi juga terlibat dalam menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia sekarang ini melalui tindakan nyata seperti pelayanan kemanusiaan, pembelaan terhadap keadilan, pendidikan, dan perhatian terhadap mereka yang menderita. Pembahasan tentang kematian Kristus juga dapat dikembangkan lebih jauh melalui berbagai pendekatan teologis yang muncul dalam sejarah gereja. Dalam tradisi gereja mula-mula, kematian Kristus dipahami sebagai kemenangan atas kuasa dosa, maut, dan iblis. Pandangan ini dikenal sebagai Kristus Victor, yaitu bahwa melalui salib, Kristus menang atas segala kuasa yang memperbudak manusia. Pada abad pertengahan berkembang pemahaman bahwa kematian Kristus merupakan pemuasan terhadap keadilan Allah. Sedangkan dalam reformasi Protestan muncul penekanan pada pengantian hukuman, di mana Kristus menanggung hukuman manusia berdosa. Semua pendekatan ini sebenarnya berusaha menjelaskan satu kenyataan yang sama, yaitu bahwa salib Kristus merupakan pusat karya keselamatan Allah. Dari berbagai sudut pandang tersebut terlihat bahwa kematian Kristus memiliki makna yang sangat kaya dan tidak dapat dipersempit hanya pada satu penjelasan saja. Sekian penjelasan dari saya tentang materi yang kelima tentang anugerah, kematian, keselamatan, dan kebangkitan Kristus. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.